Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Arisanti Sekarsari dari Peminatan Biostatistik dan Sistem Informasi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji Wilcoxon atau uji Wilcoxon Sign Rank Test. Yang pertama itu ada definisi uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon merupakan uji non-parametrik untuk mengukur kemaknaan dari dua kelompok data berpasangan. Uji Wilcoxon juga merupakan alternatif untuk uji T-dependent atau pair sample t-test jika syarat dari uji T-dependent tidak terpenuhi. Uji Wilcoxon bertujuan untuk menganalisis data pada dua kelompok yang berkaitan termasuk kasus sebelum dan sesudah pada orang atau subjek yang sama dan diamati pada dua kondisi yang berbeda. Adapun asumsi dari uji Wilcoxon, yang pertama itu ada data minimal berskala ordinal. Yang kedua, ketika data yang digunakan itu datanya berskala interval atau rasio, maka pertama kali lihat dulu apakah datanya itu normal atau tidak. Jika normal, gunakan uji T-dependent, dan jika tidak normal, baru gunakan uji Wilcoxon. Yang ketiga itu ada data dependent atau datanya itu berpasangan. Berikut contoh soal untuk uji Wilcoxon. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata skor pengetahuan sebelum dan sesudah dilakukannya penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dengan alfa 5%. Adapun data hasil penelitian adalah sebagai berikut. Oke, sebelum kita lanjut ke langkah-langkah uji Wilcoxon dengan SPSS, adapun hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya sebagai berikut. Untuk hipotesis 0-nya, tidak ada perbedaan rata-rata skor pengetahuan sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan tentang PHBS. Dan untuk hipotesis alternatifnya, ada perbedaan rata-rata skor pengetahuan sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan tentang PHBS. Untuk pengambilan keputusan dari uji Wilcoxon ini, pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas atau p-value. Jika p-value besar dari alfa atau 0,05, maka H0 diterima, dan jika p-value lebih kecil dari alfa atau 0,05, maka H0 ditolak. Dan jika pengambilan keputusan berdasarkan nilai Z, jika Z hitung lebih kecil dari Z tabel, maka H0 diterima, dan jika Z hitung lebih besar dari Z tabel, maka H0 ditolak. Oke, selanjutnya itu adalah langkah-langkah uji Wilcoxon menggunakan aplikasi SPSS. Oke, berikut ini adalah data dari uji Wilcoxon. Di sini ada variabel pre dan variabel post, di mana variabel pre itu pengetahuan sebelum dilakukan penyuluhan, dan variabel post itu pengetahuan setelah dilakukan penyuluhan. Di data view-nya ini ada 20 sampel untuk variabel pre dan 20 sampel untuk variabel post. Oke, langkah pertama yang kita lakukan untuk menguji Wilcoxon ini, yang pertama itu kita harus menguji dulu normalitas. Jika data tidak berdistribusi normal, maka kita harus melakukan uji Wilcoxon. Tetapi jika datanya berdistribusi normal, maka yang kita lakukan itu adalah uji T-dependent. Oke, langkah pertamanya itu kita klik Analyze. Kemudian kita klik Descriptive Statistik, kita klik Explore, dan kemudian kita masukkan kedua variabel ke dalam kotak dependent list. Oke, kita klik Plots, dan kita klik Normality Plots with Test. Kita klik Continue, dan kita klik OK. Oke, kemudian muncul output seperti ini, dan kita lihat di tabel test of normality, kita lihat di kolom Shapiro-Wilk karena data kita itu kurang dari 30 sampel. Jika kurang dari 30 sampel, maka kita gunakan Shapiro-Wilk, dan jika lebih dari 30 sampel, kita gunakan Kolmogorov-Smirnov. Dan untuk p-value dari pengetahuan sebelum dilakukan penyuluhan itu p-value-nya itu 0,273, di mana p-value ini tuh lebih besar daripada alfa kita 0,05, maka data maka variabel ini itu berdistribusi normal. Tetapi di variabel post atau pengetahuan setelah dilakukan penyuluhan, itu p-value-nya itu lebih kecil dari alfa atau 0,14, maka data ini tidak berdistribusi normal. Kesimpulannya, jika ada salah satu variabel yang tidak berdistribusi normal, maka data tersebut itu tidak berdistribusi normal.
Oke, karena data kita tadi itu tidak berdistribusi normal, maka langkah selanjutnya itu kita lakukan uji Wilcoxon. Langkah-langkahnya itu kita klik Analyze, kemudian kita pilih Non-Parametric Test, kemudian kita pilih Legacy Dialogs, dan kita pilih Two Related Samples. Kenapa Two Related Samples? Karena uji Wilcoxon ini itu kan alternatif dari T-dependent, yang artinya hanya untuk kategori yang jumlahnya itu ada 2. Kita pilih, kemudian kita masukkan variabel pre ke variabel pertama dan variabel post di variabel. Kemudian kita klik option, kita klik deskriptif dan quartile. Jadi deskriptif ini itu untuk menampilkan nilai-nilai deskriptif untuk data numerik seperti min, minimum maksimum, dan standar deviasi. Dan untuk quartile itu untuk menampilkan median. Kenapa median? Karena datanya itu tidak normal dan median itu nilainya itu lebih stabil. Kemudian kita klik continue dan kita pilih Wilcoxon, kemudian kita klik OK. Oke, untuk output di uji Wilcoxon ini ada 3 tabel. Yang pertama itu ada tabel deskriptif statistik, kemudian ada tabel range, dan yang ketiga itu ada teks statistik. Oke. Untuk interpretasi dari tabel deskriptif statistik ini, 50% dari responden memiliki skor pengetahuan sebelum dilakukan penyuluhan di bawah 36, dan 50% dari responden memiliki skor pengetahuan sebelum penyuluhan di atas 36. Dengan skor sebelum penyuluhan paling kecil 30 dan paling besar 40. Dan 50% dari responden memiliki skor pengetahuan setelah dilakukan penyuluhan di bawah 66, dan 50% dari responden memiliki skor pengetahuan setelah penyuluhan di atas 66. Dengan skor setelah penyuluhan paling kecil 50 dan paling besar 70. Kemudian di tabel range ini kita itu dapat melihat ranking atau peringkat apakah uji kita tadi itu atau apakah penelitian kita tadi itu efektif atau tidak. Di sini ada 3 poin, yaitu negative ranks, positive ranks, dan ties. Untuk di negative ranks itu bisa dilihat di deskripsi di bawahnya ini itu ada pengetahuan setelah dilakukan penyuluhan kurang dari pengetahuan sebelum dilakukan penyuluhan, atau lebih rendah dari pengetahuan sebelum dilakukan penyuluhan. Dan untuk positive ranks itu pengetahuan setelah dilakukan penyuluhan lebih tinggi atau lebih besar daripada pengetahuan sebelum dilakukan penyuluhan. Dan untuk ties yaitu pengetahuan setelah dilakukan penyuluhan sama dengan pengetahuan sebelum dilakukan penyuluhan. Nah, dan di sini untuk interpretasinya, untuk di negative ranks tidak ada responden yang memiliki pengetahuan lebih rendah setelah penyuluhan. Dan untuk positive ranks sebanyak 20 responden memiliki pengetahuan yang lebih tinggi atau lebih besar setelah penyuluhan dibandingkan sebelum penyuluhan. Dan untuk ties itu tidak ada responden yang memiliki pengetahuan yang sama setelah dilakukan penyuluhan. Dan yang terakhir untuk tabel tes statistik ini untuk melihat hasil rata-rata atau hasil keseluruhan dari uji Wilcoxon. Di sini didapatkan p-value-nya itu 0,00, yang artinya itu ada perbedaan skor perilaku karena p-value lebih kecil dari alpha kita 0,05. Berikut ini tabel penyajian data untuk hasil analisis uji Wilcoxon perbedaan rata-rata skor pengetahuan sebelum dan sesudah penyuluhan tentang PHBS. Di sini ada variabel skor pengetahuan sebelum penyuluhan dan skor pengetahuan sesudah penyuluhan.
dengan median 36, untuk nilai minimum dan maksimumnya 30 sampai 40 dan nilai rata-rata 35,85 dengan standar deviasi 3,014, dan skor pengetahuan sesudah penyuluhan untuk nilai mediannya itu 66 dengan nilai minimum hingga maksimumnya itu ada 50 hingga 70 dan rata-ratanya itu ada 64,05 dengan standar deviasi 6,013, di mana p-value-nya itu 0,00 lebih kecil daripada alfa, artinya itu adalah tolakan 0. Jadi ada perbedaan rata-rata skor pengetahuan sebelum dan sesudah penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Berikut ini adalah referensi atau daftar pustaka yang saya gunakan pada presentasi kali ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.